Tanaman semua, inilah hasil perbanyakan yang saya lakukan dari M4 ini. Kemudian dari hasil yang kita sudah lakukan pencampuran atau perbanyakan ini, kita simpan. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman cara kita melakukan perbanyakan EM4. Sebelum saya memperlihatkan cara kita melakukan perbanyakan dari EM4 ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan EM4 dan apa fungsi dari EM4 ini. Adapun yang dimaksud dengan EM4 di sini bisa kita lihat para sahabat, EM4 itu adalah efektif mikroorganisme 4, dan dimana di sini EM4 itu berfungsi untuk sebagai bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Kemudian dari EM4 ini mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus dan Saccharomyces, yang dimana dari kedua bakteri ini mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik, dan di sini lagi bisa kita lihat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Selain itu masih banyak di sini lagi EM4 itu mengandung bahan bakteri penambah N, bakteri pelarut P, penghasil fitohormon serta perombak bahan organik. Jadi nanti para sahabat, untuk lebih jelasnya lagi nanti silakan lihat dari informasi dari pada botol EM4 ini, biar nanti sahabat bisa lebih jelas lagi untuk melihat dari manfaat dari EM4 ini. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, itulah penjelasan dan beberapa manfaat yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian langkah berikutnya saya akan memperlihatkan cara kita melakukan perbanyakan dari EM4 ini. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan bahan-bahan apa saja yang perlu kita siapkan. Yang pertama di sini kita siapkan bekas botol air mineral seperti ini. Bisa kita lihat para sahabat, ini bekas botol air mineral ini yang saya gunakan itu ukuran 1,5 liter. Kemudian di sini kita siapkan air, dimana di sini untuk air yang kita gunakan itu air yang jernih atau yang bersih, dan di sini saya sarankan untuk air yang kita gunakan itu usahakan air yang kita ambil dari air sumur atau air tanah, dan saya sarankan di sini jangan kita menggunakan air PDAM atau air pump, karena biasanya air PDAM atau air pump itu mengandung zat kimia atau kaporit. Kemudian yang berikutnya di sini saya siapkan takaran, di mana takaran yang saya gunakan di sini adalah bekas gelas air mineral. Ini bisa kita lihat. Dan yang berikutnya itu adalah kita siapkan molasses atau gula merah, di mana di sini kebetulan dari molasses ini atau gula merah ini saya sudah encerkan seperti ini. Ini contoh gula merah yang sebelum saya encerkan, dan ini gula merah yang sudah saya encerkan atau yang sudah saya cairkan. Dan yang terakhir ini kita siapkan EM4, di mana EM4 inilah nantinya yang akan kita lakukan perbanyakan. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, itulah beberapa bahan yang saya sudah perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan perbanyakan dari EM4 ini. Langkah pertama adalah ini bisa kita lihat para sahabat, kebetulan dari bekas botol air mineral ini saya sudah lakukan pengisian air, di mana untuk pengisian air di sini saya sudah lakukan itu batas sekitar 2 garis dari atas permukaan botol ini. Ini kebetulan saya sudah tambahkan kasih garis seperti ini, karena nantinya dari batas garis ini saya akan lakukan lagi penambahan dari EM4 dan gula merah itu. Jadi nanti untuk pengisian dari botol ini jangan sampai
penuh kita lakukan apabila kita sudah lakukan pengisian gula merah yang kita sudah encerkan dan MA4 nantinya. Ini. Kemudian langkah berikutnya ini kita buka dari tutup botol yang akan kita lakukan pengisian dari MA4 dan gula merah yang telah kita encerkan. Ini saya ambil takaran, dan dimana untuk takaran di sini bisa kita lihat para sahabat, dari bekas gelas air mineral ini saya sudah lakukan garis juga di sini yang saya gunakan nanti dari masing-masing MA4 dan gula merah yang saya encerkan itu saya gunakan perbandingan 1:1. Misalnya nanti MA4 itu saya lakukan pengisian dari 1/2 bagian dari bekas gelas air mineral ini, dan nanti juga untuk gula merah itu saya lakukan pengisian setengah dari bekas gelas air mineral ini. Ini yang pertama dulu saya akan ambil gula merah yang sudah saya encerkan. Namun apabila para sahabat tidak memiliki gula merah, bisa juga menggunakan gula pasir. Ini saya isi gula merah ini, dan dimana kita ketahui bersama bahwa manfaat dari gula merah ini adalah nantinya sebagai nutrisi atau makanan dari bakteri MA4 yang akan kita lakukan perbanyakan. Ini kita isi pas garis yang saya lakukan kira-kira setengah dari bekas gelas air mineral ini. Kemudian lalu saya isikan ke botol yang sudah saya siapkan air ini. Setelah gula merah kita lakukan pengisian, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil MA4. Ini saya ambil juga MA4 untuk saya lakukan pencampuran dari gula merah yang sudah saya campurkan pada air yang akan kita lakukan perbanyakan nantinya. Di sini juga saya menggunakan dari MA4 ini 1/2 bagian dari bekas gelas air mineral ini. Ini saya isi batas garis yang saya sudah tandai. Lalu kita masukkan pada botol. Kemudian kita tutup dari botol ini. Lalu kita kocok agar semua bahan yang kita masukkan ini tercampur dengan baik, baik itu MA4 maupun gula merah yang kita encerkan. Ini bisa kita lihat para sahabat hasil campuran yang saya lakukan seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, inilah hasil perbanyakan yang saya lakukan dari MA4 ini. Kemudian dari hasil yang kita sudah lakukan pencampuran atau perbanyakan ini, kita simpan dulu di tempat yang teduh. Kemudian dalam tiap harinya itu kita lakukan pengocokan agar nanti dari bakteri ini bisa berkembang biak dengan baik. Dan di sini saya sarankan untuk penutup botol tidak usah kita buka, karena dari MA4 ini yang kita perbanyak itu tidak mengandung gas. Cukup kita tutup saja, kita tutup rapat seperti ini. Lalu tiap harinya kita lakukan pengocokan. Dan untuk hasil dari MA4 ini yang kita perbanyak itu sudah bisa kita gunakan sekitar umur 7 hari. Dimana nanti untuk ciri-ciri dari MA4 yang sudah bisa kita gunakan itu pada ujung-ujung dari atau batas air campuran ini mengandung busa seperti ini nantinya. Jadi apabila nanti sudah banyak busa-busa yang ada pada permukaan air yang ada dalam botol ini, itu menandakan bahwa bakteri dari MA4 kita itu sudah berkembang dengan baik, jadi sudah bisa kita gunakan. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan perbanyakan dari MA4 ini. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.